Layanan PAUD membantu anak agar memiliki keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di mana ia berada. Di lembaga PAUD, anak akan bertemu dengan teman sebayanya. Mereka dapat bersosialisasi, memiliki banyak teman, dan mengenali sifat-sifat temannya. Kamu masih kecil. Memiliki teman berperan penting bagi perkembangan emosional dan intelektual anak. Bagus sekali. Kalau di rumah kan biasa dia sama kakaknya aja main tuh. Jadi jarang bergaul sama teman-teman. Kalau di sini banyak teman, jadi dia lebih banyak bergaul, cara berhadapan dengan teman, berbagi, semuanya sih alhamdulillah lebih baik lah. Anak saya tuh dulunya cenderung menutup diri gitu ya kalau sama orang baru gitu. Setelah di PAUD lebih cepat adaptasinya dengan orang. Anak yang tidak punya banyak teman cenderung sulit bertumbuh menjadi orang dewasa yang seimbang. Anak berbakat secara sosial, senang berjumpa dan bersosialisasi dengan anak lain. Lalu, bentuk aktivitas yang seperti apakah yang mencerminkan fungsi sosialisasi dalam layanan PAUD? Ya memang kalau kita lihat antara teori sama praktek, pasti berbeda jauh. Kalau teori seakan-akan itu hal yang mudah dan biasa untuk hari pertama sekolah. Tapi ketika menghadapi langsung kita di lapangan, itu anak-anak sangat beraneka ragam gitu kan. Kebetulan di kelompok A itu memang kita harus mengalihkan apa yang dia belum nyaman, hal-hal apa yang memang dia belum mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan teman-teman yang baru gitu ya. Seperti tadi ada anak yang nangis gitu ya, terus dia belum berhenti gitu. Aku rindu mama, kita berusaha alihkan dengan permainan, lama-lama dia akan mau bergabung dengan teman-temannya. TKA itu fokusnya adalah dia mau bermain sama teman, dia mau berbagi sama teman, terus dia mau antri dulu sama teman. Terus dia mau salaman sama kita, nah itu yang terpenting. Dia mau deket sama kita, dia nyaman sama ibu guru, dia mau mengucapkan, berani mengucapkan, Bu aku mau kamar mandi ya, karena itu nggak mudah loh, bagi kita mudah ya, Bu aku mau pipis ya, itu bagi kita mudah, tapi bagi dia itu hal yang membutuhkan, aduh aku udah percaya belum nih, aku udah nyaman belum nih, gitu ya. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang kita akan tumbuhkan. Di kelompok B, mereka harus sudah kenal dengan semua lingkungan yang ada di sekolah TK khususnya. Dalam artian mereka harus sudah kenal dengan stakeholder yang ada di sekolah, kayak misalkan ada guru, ada tata usaha, ada karyawan, ada kepala sekolah. Mereka harus sudah kenal namanya, Bu guru kelas B1 namanya siapa, B2 siapa, seperti itu. Dia harus sudah kenal dengan semua teman-teman yang ada di kelompok B, karena memang mereka kenal dari kelompok A ya gitu kan, cuman kan mereka mungkin hanya kenal mukanya saja gitu, tapi di kelompok B mereka memang harus sudah menguasai semua nama teman yang ada di lingkungan kelompok B khususnya, nama guru dan nama karyawan atau guru-guru yang lain yang ada di sekolahan. Kalau untuk kelompok B mungkin kalau kita bilangnya udah jagoannya ya, karena sudah menguasai area ya. Jadi dia sudah mulai keluar gitu ya, keluar egonya. Maksudnya ini loh aku udah kelompok B gitu ya. Kadang-kadang mereka suka iseng, suka jahil gitu ya, karena merasa sudah menguasai lingkungannya gitu. Jadi sama temennya lebih kepada iseng aja sih gitu. Tapi mereka tahu kalau itu salah gitu. Kayak misalkan sepatu temennya kadang-kadang dia pindahin ke tempat temennya gitu, ditukar sepatunya, naruh sepatunya gitu. Lebih kepada keisengan, mungkin rasa ingin tahunya juga kali ya gitu. Reaksi temennya seperti apa sih kalau dia melakukan hal seperti itu gitu. Dia harus sudah bisa menguasai emosinya dia sendiri gitu. Emosi ini dalam artian kalau temannya berbuat sesuatu dia harus ngapain. Kalau ada orang yang misalkan mau mendorong, apakah dia harus membalas atau tidak, itu dia sudah harus bisa memilah apa yang harus dia lakukan gitu. Kemudian dia juga harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Satu lantai lagi. Gitu. Jadi anak kelompok B dia di sosialnya kemudian di adaptasinya harus sudah bisa menguasai
kegiatan belajar mengajar selama 1 hari, karena mereka kan belajar dari jam 7:30 sampai jam 11, dari jam 11 mereka lanjut ke ekskul sampai jam 12, dari jam 12 mereka istirahat sebentar, lanjut lagi ke kegiatan TPQ 12:30 sampai jam 2 gitu. Jadi memang cukup padat gitu. Jadi di situ mereka betul-betul harus menguasai adaptasinya, kemudian sosial dengan teman-teman itu harus paham gitu. Subhanallah. Dalam kemampuan bersosialisasi, diharapkan anak-anak bisa bermain di berbagai area. Mereka juga bisa bermain di area balok, bermain di dramatisasi, di pusat sumber belajar, di perpustakaan. Ya. Mereka juga bisa bersalaman, kemudian mengucapkan kata-kata yang baik, dan ya berdoa, ya mengucapkan surat pendek. Memiliki kemampuan dalam bersosialisasi sangat diperlukan oleh anak, terlebih ketika mereka dihadapkan pada lingkungan baru. Anak yang pandai bersosialisasi akan mudah menempatkan diri di lingkungan sekitarnya, mudah berteman dengan orang-orang baru, dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap segala hal yang terjadi di lingkungannya. PAUD sejatinya dapat memfasilitasi tercapainya keterampilan bersosialisasi sejak dini. Karena bersosialisasi dengan anak lain merupakan sarana yang sangat berharga dalam mempelajari keterampilan sosial dan komunikasi.